Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul dengan NIM 230608501025. Mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Antropologi angkatan 2023. Baik, saya akan membawakan satu materi, yaitu tentang sejarawan antropolog, yaitu Edward Evans Pritchard. Baik, pertama-tama, siapa itu Edward Evans Pritchard? Edward Evans Pritchard adalah seorang antropolog sosial terkemuka asal Inggris. Ia lahir pada tahun 1902 dan meninggal pada tahun 1973. Ia dikenal sebagai salah satu figur penting dalam perkembangan antropologi sosial, terutama karena karyanya yang mendalam tentang masyarakat Afrika. Beberapa karya etnografisnya yang paling berpengaruh berfokus pada masyarakat Sudan, termasuk orang Asande dan Neur. Teori Evan Pritchard adalah antropologi banyak berkaitan dengan bagaimana masyarakat nasional mengorganisir dan memahami dunia mereka, terutama dalam hal agama, politik, struktur sosial. Berikut adalah beberapa teori utama dari Evan Pritchard, yaitu pertama, teori sihir dan agama. Dalam bukunya Witchcraft, Oracle, and Magic Among the Asande, Evan Pritchard berargumen bahwa sihir dan kepercayaan magis di kalangan masyarakat Asande di Sudan Selatan bukanlah hal yang irasional. Ia menunjukkan bahwa sistem kepercayaan ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menjelaskan peristiwa yang tidak dapat dijelaskan, terutama yang berkaitan dengan malapetaka dan ketidakberuntungan. Berdasarkan penelitian lapangan etnografis jangka panjang di Asande, ia berpendapat bahwa segala keyakinan dan kompleksitas praktik, harapan dan ketekunan yang terkait dengannya akan menjadi sangat rasional apabila seseorang telah mengadopsi pola pikir masyarakat Asande tentang interpretasi dunia yang terlihat dan tak terlihat, serta kapasitas beberapa individu untuk melakukan kerusakan terhadap orang lain. Menurut Evan Pritchard, sihir adalah bagian dari logika budaya Asande, memberikan penjelasan kausal yang masuk dalam akal konteks sosial mereka. Pemikiran Evan tentang agama, Evan Pritchard mengungkapkan bagaimana pandangan tentang magis. Menurutnya, magis adalah kepercayaan bahwa beberapa aspek kehidupan yang dapat dikontrol dan direkayasa dengan kekuatan mistik atau kekuatan supranatural. Orang Barat menganggap kepercayaan ini salah dan tidak ada yang mempercayainya. Tapi kenapa orang primitif itu mempercayainya? Dengan ilmu sihir, mereka dapat mengalihkan kegagalan mereka dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Magis atau ilmu sihir didasarkan pada kepercayaan bahwa kegagalan itu karena adalah kekuatan lain yang mempengaruhi hukum alam, sehingga itu tidak berlaku padanya. Seperti kenapa suatu penyakit hanya menyerang salah satu mereka mencari jawaban karena ada kekuatan magis di pihak lain atau pihak musuh untuk mengatasinya. Mereka pergi meminta bantuan kepada ahli sihir atau ahli magis. Kalau ternyata tanda kekuatan magis yang dilakukan dihilangkan tersebut lebih kuat dari dukun atau saman tempat mereka meminta bantuan. Dengan demikian, mereka terlepas dari penyesalan demi penyesalan
atau kesalahan untuk dipahami secara rasional. Karena kesalahan mereka memilih dan bertindak dengan demikian mereka punya cara yang jitu untuk melepaskan diri dari tumpukan depresi seperti yang diderita manusia modern, karena Evan Pritchard mengatakan bahwa logika magis sangat cerdas dan tepat untuk menghadapi berbagai masalah sehari-hari. Baik, untuk yang kedua teori kedua yang segmentari linear teori garis keturunan segmentaris. Dalam karyanya, Evan Pritchard menjelaskan bagaimana masyarakat Nuer di Sudan mengatur diri mereka tanpa pemerintahan terpusat atau teoritas formal. Ia menemukan bahwa sistem sosial mereka dibangun di atas garis keturunan segmentaris, yaitu kelompok-kelompok yang saling terkait berdasarkan hubungan kekerabatan. Sistem ini memungkinkan masyarakat Nuer mengatasi konflik internal dan eksternal mereka. Setiap segmen kekerabatan dapat bersatu atau terpecah, bergantung pada tingkat ancaman atau kebutuhan yang menciptakan keseimbangan sosial dalam masyarakat tanpa struktur politik formal. Masyarakat Nuer di Sudan yang dipelajari oleh Evan Pritchard adalah contoh klasik dari teori ini. Dalam masyarakat Nuer, garis keturunan menjadi dasar dari organisasi sosial dan politik. Ketika ada konflik, masyarakat Nuer menunjukkan dinamika segmentaris di mana kelompok yang lebih kecil, misalnya yaitu klan, mungkin berselisih satu sama lain, tetapi mereka akan bersatu ketika ada ancaman dari luar. Masyarakat lain yang sering dirujuk dalam konteks teori ini adalah masyarakat Bedouin dan beberapa suku di Afrika serta Timur Tengah, di mana struktur kekerabatan dan aliansi segmentaris masih berperan penting dalam interaksi sosial dan politik. Untuk teori ketiga yaitu relativisme budaya Evan Pritchard, yang mendukung pendekatan relativisme budaya, di mana kepercayaan dan praktik suatu masyarakat tidak harus dinilai berdasarkan standar masyarakat lain. Ia menekankan bahwa peneliti harus memahami keyakinan, struktur sosial, dan adat istiadat suatu kelompok dalam konteks budaya mereka sendiri. Hal ini penting dalam menantang pandangan Barat yang cenderung menganggap kepercayaan masyarakat, yaitu masyarakat primitif, sebagai irasional atau tidak valid. Evan Pritchard menunjukkan bahwa kepercayaan ini seringkali berfungsi secara logis dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Prinsip dasar dari relativisme budaya adalah pemahaman kontekstual, penolakan terhadap etnosentrisme, sistem kepercayaan seperti kerangka rasional, dan penghargaan terhadap keberagaman sistem sosial. Teori relativisme budaya dari Evan Pritchard menunjukkan pentingnya memahami setiap budaya secara kontekstual dan menghargai sistem nilai serta keyakinan yang berbeda dari budaya lain. Penelitiannya tentang Asande dan Nuer mengilustrasikan bagaimana sistem kepercayaan dan praktik yang mungkin tampak aneh atau irasional bagi orang luar, sebenarnya logika yang koheren dan relevan bagi masyarakat tersebut. Pendekatan relativisme budaya membuka jalan bagi pemahaman yang lebih mendalam dan adil tentang keberagaman manusia. Contoh dari relativisme budaya adalah perbedaan nilai mengenai
setelah makan pada budaya masyarakat Korea dengan masyarakat Indonesia. Pada masyarakat Korea, sendawa setelah menghabiskan suatu hidangan merupakan hal yang lazim, yang menandakan bahwa orang yang bersangkutan menikmati hidangannya. Sedangkan pada masyarakat Indonesia, sendawa di depan orang setelah makan merupakan hal yang dianggap kurang sopan. Hal ini menunjukkan relativisme kebudayaan bahwa suatu nilai yang dianggap benar yang berlaku pada masyarakat kebudayaan tertentu belum tentu berlaku sama atau dianggap benar pada masyarakat dengan kebudayaan lain. Apabila mengacu pada prinsip relativisme kebudayaan dalam menggambarkan nilai masyarakat mengenai kebiasaan sendawa setelah makan, tidak ada kebudayaan yang salah ataupun benar, maupun yang lebih baik atau lebih buruk, karena masing-masing masyarakat memiliki standar nilai budaya yang berbeda terkait perilaku tersebut, sesuai dengan konteks kebudayaan masing-masing. Baik teori keempat yaitu pendekatan interpretatif. Dalam studinya tentang agama dan sihir, Evan Pritchard lebih menekankan pada pemahaman dari dalam daripada pendekatan luar. Ia berusaha memahami keyakinan agama masyarakat dari perspektif mereka sendiri, alih-alih memaksakan penilaian eksternal. Evan Pritchard merepresentasikan sebuah hal yang tunggal, program penelitian yang padu, dan dia selalu menjadi seorang pemikir interpretatif. Bagaimanapun karya etnografik Evan Pritchard tidak semuanya berbeda dengan karya sezamannya. Cara dia dalam membedakan membuat dia memiliki metode yang berbeda dalam pendekatan atau pemahaman kemasyarakatan, tetapi agak berindikasi pada inovasi. Khususnya dia konsen pada perihal sistem kepercayaan. Seperti itulah sedikit penjelasan dari saya tentang sejarawan antropolog asal Inggris yaitu Edward